Mengingat kembali pelajaran bisnis dari sang legendaris, yaitu Bob Sadino. Mengapa beliau pantas dan wajib kita kenang di saat sulit seperti ini? Yes, kesulitan bakal ada di depan mata kita akibat virus corona yang mewabah dunia. Maka saya lebih suka rela menyuguhkan kisah ini kepada siapapun yang rela untuk belajar meneladani perjuangannya. Bob Sadino adalah pejuang di jalan yang beliau pilih, yaitu wirausaha. Nasihat Bob Sadino ini benar-benar cocok untuk masa krisis seperti sekarang ini. Kesuksesan Bob Sadino menginspirasi dan memotivasi calon-calon pengusaha muda di seluruh seantero Nusantara Indonesia. Satu hal yang mudah dicerna adalah giat bekerja. Bob Sadino telah meneladani kita giat bekerja. Artinya beliau selalu mengeksekusi tanpa banyak sanksi. Mau memulai dari nol besar, dari mulai tidak tahu apa-apa dan selalu belajar dari yang dikerjakannya. Belajar dari kegagalan yang bertubi-tubi, tumbang pun berkali-kali. Meski lahir dari keluarga kaya, Bob Sadino muda tidak menghura-hurakan waktu dan hartanya. Beliau tetap pribadi yang sederhana, humble, dan bersahaja. Memang begitulah DNA-nya. Dia membelanjakan hartanya untuk berkeliling dunia mencari ilmu yang berguna. Dari ilmu dan petualangannya keliling dunia, beliau praktekkan usaha di Indonesia sampai keberhasilan berpihak padanya. Apa saja kiat sukses Bob Sadino yang pastinya cocok untuk masa sulit seperti sekarang ini? Yang pertama, jangan kebanyakan mikir. Ini sangat terkenal. Petuahnya ini sangat terkenal dan melegenda. Katanya orang pintar itu kebanyakan mikir. Pikirannya banyak dan bercabang-cabang, melebar dan meluas. Padahal untuk sukses kita perlu fokus. Kita perlu jadi orang bodoh. Inilah hasil kesimpulannya, ilmunya berkeliling dunia. Kita perlu fokus. Agar fokus, kita perlu jadi orang bodoh. Untuk fokus, kita perlu menjadi orang bodoh. Artinya kalau ada kesulitan, ya tidak usah mikir macam-macam. Itulah esensinya. Jadi esensinya kita perlu jadi orang bodoh adalah fokus dan tidak berpikir macam-macam. Karena orang bodoh memang tidak mikir macam-macam. Cukup pikirkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada, masalah yang kita hadapi. That's it. Hanya itu. Fokus mencari solusi pada masalah yang kita hadapi. Sisanya, ya pikir nanti sambil jalan, kata beliau. Yang kedua, bebaskan diri dari belenggu. Ada 3 belenggu utama, ada 3 belenggu paling utama dan paling berpengaruh, yaitu ketakutan, harapan, dan cara berpikir. Jadilah orang yang berani dan jangan jadi pengecut. Semua orang sukses yang kalian kenal sekarang adalah orang yang berani. Jangan takut akan resiko. Kalau ada peluang, cepat ambil dan jangan takut resiko. Jangan berharap terlalu banyak. Namanya usaha, pasti ada saat di mana kalian mengalami kegagalan. Itu normal dan alamiah, natural. Sukses itu long journey, milestone, perjalanan panjang. Makanya kita harus melatih diri, mental kita, fisik kita, emosi kita. Semakin banyak berlatih, akan semakin baik bagi kalian. Berpikir itu harus, tapi tidak perlu jelimet, begitu petuahnya. Karena pikiran jelimet itu hanya berputar-putar saja. Semakin sederhana cara berpikirmu, semakin mudah kalian menemukan solusi atas masalah yang kalian hadapi. Sekali lagi, berpikir sederhana akan semakin mudah menemukan solusinya. Yang ketiga, belajar dari apa saja yang ada di sekelilingmu. Belajar itu tidak harus dari bangku sekolah atau universitas.
Dan dunia sudah membuktikan fakta ini. Banyak orang-orang yang sukses bukan lulusan sekolah atau orang kuliahan. Justru tempat belajar yang paling efektif adalah masyarakat. Langsung di lapangan. Terjun ke masyarakat, kemudian catat masalah-masalah yang kamu hadapi pada saat kalian terjun di masyarakat dan temukan solusinya. Catat satu persatu. Sekali lagi, tempat kita belajar yang terbaik adalah masyarakat. Karena disitulah kita dihadapkan pada kejadian yang aktual, yang kadang kita tidak mengira. Saat kita menemukan kejadian yang tidak kita perkirakan sebelumnya, kalian dituntut untuk menyelesaikan masalah itu. Ini praktek, bukan pelajaran teori. Pelajaran yang terbaik adalah pelajaran di masyarakat. Yang keempat adalah jadilah gelas kosong. Ini ungkapan yang sangat terkenal dari seorang Bob Sadino. Saking terkenalnya, ucapan ini berlaku seperti mantra bagi calon-calon pengusaha. Mantranya, jadilah gelas kosong. Setiap bertemu orang baru, jangan merasa dirimu lebih pintar dan lebih dari segalanya. Setiap bertemu orang baru, setiap bertemu orang lain, jangan merasa pintar dan lebih dari segalanya. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang mungkin pendidikan formalnya lebih rendah dari kalian. Kalau kalian mengabaikan ini, sukses akan semakin menjauh darimu. Ingat, setiap orang yang kita temui pasti tahu sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya. Jadi bukalah pikiranmu, kesadaranmu untuk mengetahui hal-hal baru dari orang-orang yang kita temui. Itulah maksudnya, jadilah gelas kosong. Siap untuk diisi air. Yang kelima, jangan takut dan jangan malu gagal. Dan kalaupun kalian benar-benar mengalami kegagalan, jangan sembunyi dan jangan lari dari kenyataan. Ingat petuah awal, jadilah pemberani. Hadapi dengan sikap kesatria. Hadapi kegagalan dengan hati lapang dan pikiran terbuka. Lalu segera introspeksi diri, mengoreksi diri kalau ada kesalahan. Apa yang salah, apa yang kurang, perbaiki pada langkah berikutnya. Kalau sekali gagal kamu berhenti, ya sudah, tamatlah kau. Artinya kalian gagal selamanya. Ingat, sukses itu perlu ribuan trial and error. Ingat itu, camkan itu. Jadi kalau kalian ingin sukses, kalian perlu melakukan trial and error. Dan ini tidak mudah. Yang keenam, rencana adalah bencana. Nasihat ini sangat bertolak belakang dengan pebisnis-pebisnis lain yang sharing pengalamannya di khayal umum. Namun bukan Bob Sadino kalau tidak tampil beda. Lihat saja penampilan berpakaiannya beliau, bertolak belakang dengan pebisnis-pebisnis umum lainnya. Bob bilang, rencana adalah bencana. Ini maksudnya. Boleh kok berencana, tapi harus dieksekusi juga. Nanti sambil jalan pasti ada banyak perubahan. Jadi bikin rencana yang simpel saja. Karena rencana yang rumit dan nanti sambil jalan ada perubahan, pasti bikin repot. Bikin rencana yang sederhana saja dan siap dengan perubahan-perubahan. Itu maksudnya. Eksekusi menentukan 90% kesuksesan. Jadi hanya 10% faktor lain termasuk rencana di dalamnya. Yang ketujuh, sukses sendirian mana bisa. Untuk sukses, kita butuh orang lain juga. Jangan egois. Bob Sadino bilang, orang goblok butuh orang lain untuk mengejar kesuksesan. Yaitu mereka dengan gelar sarjana. Pedas, tapi benar. Jamu memang pahit, Bung, tapi menyehatkan.
Kawan, begitulah petuah sang legendaris, motivator sejati Bob Sadino. Meski jasadnya telah tiada, namun ajarannya masih sangat diperlukan oleh kita semua, terutama calon-calon pengusaha muda. Salam sukses kawan, keep moving, pantang menyerah, never give up. Terima kasih, salam sukses.